Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada, dari Sabang sampai dengan Merauke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali bertemu dalam acara ngopi, yaitu Ngobrol Pintar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kawan-kawan netizen dimanapun berada, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu istimewa, yaitu Abang Anda Irsan Hasibuan selaku staf di PT Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Nah, dan juga pada kesempatan ini kita langsung didampingi oleh Abang Anda Yudi Bila Siregar. Izin Bang Irsan sedikit untuk menyampaikan profil kepada kawan-kawan kita yang ada di media sosial. Baik, Bang, terima kasih. Ya, nama saya lagi ya. Saya Irsan Hasibuan. Kebetulan saya lulusan dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian tahun 2005. Dan saya memang kelahiran di Labuan Batu ini, kebetulan. Jadi karir saya di perkebunan memang, Bang. Perkebunan dari di Kalimantan dulu, Kalimantan Timur tepatnya. Itu kurang lebih 5 tahun, di Palembang 3 tahun, baru di Sumatera Utara. Saat ini perusahaan kita, jabatan saya sebenarnya Skorek namanya, Bang. Skorek, ya. Skorek itu membawahi tentang keamanan kebun. Tapi saya lama di agronomi, asisten terakhir askep di Perkebunan Bila. Perkebunan Bila Labuan Batu. Baik, Bang Irsan, yang paling hal terpenting nih, langsung kita to the point aja lah nih kan. Kenapa kita panggil Bang Irsan kemarin sebagai bintang tamu kita, Ketua? Ya. Karena memang melihat, mendengar pada saat terakhir ini banyak sekali celotehan ataupun juga tulisan-tulisan di medsos tentang kegundahan mereka terhadap salah satu industri yang memang selama ini menjadi penopang ekonomi, khususnya di Labuan Batu lah kita bercerita, dengan hancurnya harga TBS, hancurnya harga buah, kan gitu. Nah, jadi maka dari situ kami ingin mendapatkan sedikit, kita katakanlah informasi yang akurat, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik ini semua. Kenapa? Kalau kita ingat kan kedua, sebelum lebaran yang lalu harga itu melambung tinggi sampai dengan harganya 3 ribuan kan gitu. Nah, kemudian setelah selesai lebaran justru malah anjlok, hancur-hancuran. Sampai terakhir ini Bang Irsan, saya dapat informasi di daerah wilayah Bilah sana itu harganya sampai di harga Rp600 per kilonya. Nah, sedikit tolong berbagilah informasi sama kami, khususnya para netizen, kenapa sebenarnya harga sawit itu hari ini hancur? Ya, jadi sebenarnya sawit ini sedikit kita jelaskan. Sawit ini produk turunannya kan banyak, banyak. Termasuk yang kita pakai sehari-hari ini kebanyakan berbahan dasar sawit. Contoh mentega, sabun. Yang paling populer sekarang minyak goreng. Minyak goreng ya. Jadi kalau kita ingat sebelum Lebaran itu rame masalah kenaikan harga minyak goreng. Betul. Jadi sampai ada udahlah kan gitu. Kenaikan harga minyak goreng sampai kita lihat di berita ada beberapa petinggi perusahaan yang diamankan akibat diduga menjadi mafia minyak goreng. Betul, penimbunan. Sebenarnya kenaikan harga minyak goreng itu menurut kami wajar-wajar aja. Karena saat itu memang CPO itu harganya tinggi, menyentuh harga tertinggi. Kalau nggak salah saya sampai ke 14.000 per ini metrik tonnya CPO. Itu dia kalau kita jual ekspor. Nah, jadi perkembangan teknologi sekarang ini, CPU ini yang tadinya digunakan untuk pangan, sekarang mulai bergeser ke dalam bentuk energi. Kira-kira begitulah kalau kita pelajari di berita atau literatur, kan.
Jadi karena pergeseran fungsi itu wajar saja kalau ada kenaikan harga. Kebutuhan di dunia semakin meningkat. Ya. Belum Kemudian lagi pasarnya ya. pasarnya, ya, belum lagi persaingan dengan minyak bunga matahari di Amerika. Oke. Tidak panen informasinya, jadi naik harga CPO. Nah, kenaikan harga CPO ini tentu bahan baku naik, tentu hasilnya juga akan naik harganya. Minyak gorengnya naik kan gitu kan? Ya, pasti. Minyak goreng naik. Rame kan, mama rame, semua rame lah karena kenaikan harga minyak goreng kan gitu Antri kan. di mall, Antri di mall, kita lihat di media sosial di mana-mana. Nah, pemerintah waktu itu mengambil kebijakan untuk ekspor CPO. Nah, disitulah dia awalnya. Tapi kita hargailah upaya pemerintah untuk mengembalikan harga minyak goreng sebagai kebutuhan dasar hidup orang. Ya. Nah, kira-kira gitulah Bang. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tadi ada selisih harga. Nah, terus kenapa di Bilah atau di tempat lain kita sering dengar seperti di Pekanbaru, Bengkulu kita kalau baca di Facebook, karena pabrik tidak bisa nampung, kan gitu. Tidak bisa menampung dalam hal. CPO ini, hasil ini. Oh. Nah, akibat kebijakan tutup ekspor tadi, banyak pabrik yang penuh tangki CPO-nya. Jadinya bahan berlimpah, tapi belum tahu mau dibikin jadi apa, kan gitu. Akhirnya beberapa perusahaan pabrik memilih untuk tidak mengambil buah masyarakat Ya. karena mengancam operasionalnya. Nah, beberapa perusahaan yang memiliki hilirnya minyak goreng dia masih menampung buah masyarakat. Nah, jadi itulah yang menyebabkan penurunan harga sawit di masyarakat. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini itu seperti itulah kita dapat informasinya. Oke. Nah baik, tapi kan kalau memang tadi judulnya karena memang adanya larangan ekspor, tapi kan menurut berita yang kita baca akhir ini juga kan sudah dibuka pintu Ya. ekspornya. Nah kenapa harganya masih belum mengikut gitu? Nah yang menjadi persoalan di masyarakat tentunya adalah harga TBS yang rendah, namun harga minyak goreng ataupun minyak curah ya tetap tinggi kan gitu ah. Iya. Begitupun dengan bahan-bahan turunannya seperti tadi mentega dan yang lain sebagainya. Nah ini yang membuat kita masih belum ketemu jawabannya. Yaitu bermainnya di hukum dagang aja. Hukum dagang. Jadi kenapa ya harga minyak goreng tetap tinggi tapi harga petani rendah kan gitu kan? Jadi logikanya kan gitu. Minyak goreng yang dihasilkan hari ini itu adalah stok dari harga yang Waktu pas masa yang lalu ya. masa yang lalu yang mahal. Jadi modal produksinya masih tinggi kan gitu kalau ini dari segi bisnisnya kan. Jadi mereka harus habiskan dulu. Nah, kan gitu kan? Stok yang lama tadi. Stok yang lama tadi dengan harga ongkos yang tinggi tadi. Jadi apakah bisa stabil? Ya bisa. Nanti ketika sudah habis stoknya dengan kebijakan pemerintah itu bisa kembali stabil asalkan harga CPO tetap seperti ini. Berarti artinya hari ini yang ada di pasar minyak goreng itu adalah merupakan bahan baku dari berapa bulan yang silam ya itu intinya. Nah, bisa jadi seperti itu loh Bang. Ya. Karena kita nggak ada juga kita nggak punya rekening dari minyak goreng, tapi bisa seperti itulah dia faktornya. Kira-kira Artinya pandangannya ke sana lah ya Iya. tentunya. Nah, tapi kan kalau kita melihat juga bahwasanya TBS di lapangan itu selain dari harganya rendah, nah yang menjadi kita bingungkan itu pada saat hasil panen mereka hari ini sedang baik-baiknya kan gitu kan, sedang subur-suburnya kalau kita bilang banjir buah lah kan seperti itu. Nah, apakah tidak ada solusi dari ya katakanlah kalau seperti orang-orang perkebunan ataupun pihak-pihak PT tadi kan punya organisasi tersendiri kan gitu, punya himpunan tersendiri. Apa nggak ada solusi lain daripada menurunkan harga? Bahkan saya dengar kabarnya di beberapa wilayah PKS tidak menampung buah dari masyarakat. Nah ini kan efeknya kan luar biasa Berantai. sebenarnya, sangat berantai kan gitu terhadap efek negatifnya tadi gitu. Nah makanya saya pikir di dalam himpunan pengusaha sendiri, pengusaha tanda kutip bukan himpunan apa itu ya, tapi bagian kelapa sawit, nggak ada kira-kira solusi yang diberikan begitu.
baik masukan kepada pemerintah maupun salah satu mungkin cara-cara terbaik dengan memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Karena sebenarnya kebijakan ini masyarakat umum khususnya petani ini nggak tahu tentang yang tadi kita sampaikan sama Pak Rene. Yang mereka tahu bahwasanya PKSA, PKSB tutup, nggak mau menerima lagi seperti itu. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi nih, pendapat saya pribadi, sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan asalkan ada duduk bareng kayak kita ini, kan itu kan? Ngopi lah ya. Ngopi lah, kan? Ngobrol pintar. Jadi pengusaha, pemerintah, dan para stakeholder duduk bareng. Iya, betul. Untuk mensiasati permasalahan yang ada ini. Karena mau tidak mau, kalau di Labuan Batu ini, ya kan, kita sama-sama tahu perekonomian ini basicnya ya kelapa sawit. Betul. Ya. Jadi kalau kita ingat dulu sebelum puasa, kelapa sawit harganya sampai menyentuh harga 3.200, 3.400 kan itu kan, rame kedai kopi. Kan itu parameternya kan gitu aja. Rame kedai kopi. Nah sekarang dengan harga sawit seperti ini, kita bisa lihat di kota Ranto ini, rata-rata kedai kopi sunyi, kan gitu, kedai kopi sunyi. Jadi sebenarnya dengan melihat ini harusnya ada musyawarah, kan itu antara pengusaha dengan pemerintah gitu kan. Pemerintah juga tidak bisa berpikir sendiri, pengusaha juga tidak bisa mengambil kebijakan, harus didukung oleh pemerintahnya. Kebijakan apa yang bisa diambil? Salah satunya apakah dengan melonggarkan kembali izin ekspor, kan itu kan, melakukan segera pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak swasta, kan itu. Terus apalagi yang bisa dilanjutkan, dan pendidikan ke petani. Ini penting untuk mensiasati harga turun, karena petani kita hari ini yang kita ketahui rata-rata ini sebenarnya masih minim pengetahuan soal sawitnya. Nah, jadi sawit itu dia bicaranya kalau lagi tinggi pupuk gitu kan, kalau nggak tinggi dia nggak pupuk. Sebenarnya mensiasati harga turun itu ya dengan cara menjaga kestabilan produksinya, produksi sawitnya ya sendiri. Ya. Itulah peranan dari pemerintah dan swasta seharusnya mengedukasi masyarakat untuk tetap melakukan best management practice sehingga dalam kondisi apapun harga naik turun itu tidak terlalu terasa untuk si petani gitu. Dikarenakan memang hasil produksinya tetap ada kan tuh kan. Kalau terkait dengan pabrik yang itu tadi itu mungkin dengan ngopi-ngopi kita ini lah mungkin bos-bos itu di atas kan. Ngopi-ngopi bagaimana caranya supaya mengelahirkan kebijakan yang benar-benar pro terhadap kepentingan rakyat. Khususnya. Tapi kalaupun maaf saya potong kepada. Kalaupun seandainya kita berbicara tentang masalah kebijakan pemerintah, tapi ini fokusnya pemerintah pusat ya, pemerintah daerah nggak mampu. Saya pikir untuk pemerintah daerah kurang begitu bisa untuk memutuskan ini. Jadi memang ya paling pemerintah daerah sampaikanlah pusat kondisi kita di sini gitu kan. Ini beda dengan Pulau Jawa kita ini soalnya. Oke, bedanya? Kalau Pulau Jawa itu ya harga minyak goreng naik mereka terasa. Kan tuh kan. Kalau ya karena mereka makannya nggak dari sawit kan itu. Oh iya. Kalau kita kan minyak goreng naik, kebayang masyarakat santai-santai aja gitu. Malah makin ramai tempat nongkrong kan gitu dia. Betul. Nah, jadi harusnya pemerintah daerah ini menyampaikan ke pusat untuk memberikan alternatif supaya cepat nih selesai nih. Kalau ini tidak segera terselesaikan, efeknya bahayanya apa? Pabrik-pabrik banyak yang menutup produksi, buah masyarakat tidak tertampung kan gitu dia. Efeknya pasti akan ada ujung tombaknya tentang PHK juga kan? Pasti itu ya. Ujungnya seperti itu. Kalau tidak selesai. Nggak balance kan antara pengeluaran perusahaan dengan pemasukannya gitu. Kalau memang pemerintah daerah tidak mampu ataupun kita katakan tidak memiliki kekuatan penuh lah ya terhadap kasus ini kan begitu. Namun kan setidaknya begini ya Pak. Kita perhitungkan di Labuan Batu Raya ini ya, salah satu yang terdekat sama kita 3 kabupaten ini kan memang jumlah PKS kan juga banyak, jumlah perkebunan juga banyak kedua. Tapi yang kita sayangkan, arti kata yang kita sayangkan ini kan bahagian daripada kawan-kawan petani yang ada di lapangan, tidak adanya sama sekali informasi yang akurat yang disampaikan oleh pemerintah maupun pengusaha dari PKS tadi gitu. Nah, seolah-olah
petani mandiri hari ini merasa mereka itu dimonopoli. Ya. Wah, saat mereka ini lagi banyak-banyak produksi buah, harga diturunkan, harga anjlok. Ya. Akibat mupuk semalam ya. Iya, akibat nipu semalam kan gitu, kebanyakan mupuk. Iya. Nah, tapi nanti pada saat buah trek, harga naik. Nah, ini apakah memang betul ada istilah monopoli? Apa? Ran? Kalau masalah itu, Ya ini kan di luar konteks ekspor impor Iya. tadi gitu loh. kalau itu saya pikir enggak lah ya. Heeh. Karena perusahaan pun pasti butuh buah, kan? Pasti butuh buah untuk beroperasi. Nah, tinggal lagi rantai itu tadi kan adanya di harga, ya kan? Jadi kayak pabrik-pabrik yang ada di Labuan Batu yang banyak ini pun dia tidak semuanya memiliki refinery minyak goreng. Dia tetap bermuara ke perusahaan-perusahaan yang memiliki refinery minyak goreng. Hanya segelintir lah, ya, terhitung lah ya. Ada beberapa yang memiliki izin, ada yang memang tidak. Kayak kami kan tidak punya refinery minyak goreng, jadi memang kami jualnya CPO. Kan gitu. Jadi masalah edukasi tadi, ya kalau pemerintah nggak bisa ya ini PPR mengedukasi dengan cara seperti ini kan gitu. Iya. Nah, jadi mengedukasi masyarakat, mengedukasi petani mandiri, ya kan. Kalau petani-petani yang ladangnya 70 hektar, 100 hektar mungkin mereka tidak terlalu. Betul. Ah, tapi kan banyak juga petani-petani yang ladangnya hanya di belakang rumah cuma 60 pokok gitu kan. Jadi dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan mereka teredukasi, mensiasati bagaimana kalau terjadi penurunan harga, kan gitu. Jadi buah naik, ya benar. Tapi sebagian orang buahnya nggak naik, malah trek kan itu dia. Iya. Nah, jadi bagaimana supaya dia jangan terlalu terasa, diedukasi dengan seperti ini kalau menurut saya. Kegiatan PPR ini dengan ngopi tadi nih, ngobrol pintar ini. Nah, jadi kita pun pusing juga ini sebenarnya Bang. Saya yakin semua perusahaan pusing dengan kondisi yang seperti ini. Gitu. Artinya mau ngambil buah masyarakat takut tangki penuh, kan itu kan? Nggak diambil masyarakat buah yang nggak laku. Yang terjadi apa? Kejahatan di mana-mana, kan itu dia Bang. Betul. Jadi kami pun sebenarnya pusing dengan posisi seperti ini gitu. Karena baik. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, tentang mengenai isu ataupun permasalahan lah ya, tepatnya yang dialami para petani mandiri hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan bagian daripada adanya beberapa kendala-kendala yang dialami pemerintah. Ya. Khususnya tentang ini adalah pemerintah pusat kan seperti itu. Baik, kita beranjak ke segmen berikutnya, Aparang, tentang kaitannya antara perkebunan dengan masyarakat. Ini bukan masalah TBS, Ya. Nah, yang mau saya tanyakan begini, kenapa kita perhatikan kebanyakan, ya tidak semua, kebanyakan perkebunan itu sangat sedikit sekali merekrut karyawan dari daerah setempat begitu. Adakah hal-hal strategi yang diciptakan sendiri atau gimana? Nah, mohon penjelasannya dulu ya gitu. Pengen tahu juga. Pengen tahu juga gitu. Bisa. Jadi sebenarnya ya itu kembali lagi ke masalah SDM. Oke, SDM ya. Bang. Jadi SDM sumber daya manusia. Terkadang gini, anehnya di kita ini, dia kerja di kampungnya nggak bagus dia. Kan Bang? Faktor apa yang menyebabkan itu kita pun sebenarnya masih bingung, tapi nggak semua lah, beberapa oknum lah. Diletakkan di tempat lain, dia jadi bagus kan itu dia. Nah, jadi itu semua pengaruh dari SDM-nya. Kalau perusahaan saya pikir ya senang-senang aja kalau orang lokal banyak yang bagus. Artinya banyak yang bisa dia hemat. Nah, tapi kadang-kadang perusahaan ini kan basicnya adalah keuntungan kan teman-teman, keuntungan. Nah, kadang-kadang itu tadi beberapa oknum lah ya, saya bilang oknum nggak semua ya. Semua betul. Mungkin yang abang lihat itu beberapa lah oknum, ya. Mereka tidak bisa menunjukkan kinerja yang bagus di daerahnya, kan gitu. Sama kayak saya ini kan dulu juga dari Kalimantan, dari Palembang, terputar baru saya balik ke daerah sendiri kan gitu dia. Nah, harusnya kan kalau kita di daerah kita itu kita harus menunjukkan kinerja yang paling baik. Nah, karena itu yang harga diri juga kalau menurut saya. Harga diri putra daerah di situ. Kan itu. Jadi kalau satu aja yang berbuat jelek, perusahaan akan lihat, ini nggak bisa ini kan itu kan. Akhirnya efeknya apa? Penerimaan berikutnya, oh kita pakai orang ini aja supaya lebih bagus gitu kan.
nanti yang ini di mana? Oh yang ini nanti di sana, taruh di daerah sana dia supaya lebih bagus. Tuh bagian dari treatment lah, kok saya pikir berdasarkan pengalaman perusahaan sendiri. Ya alhasil sebenarnya kan bukan semua putra daerah juga yang tidak bagus kan gitu. Makanya saya bilang tadi Oknum ya. Tapi karena tadi mungkin terlalu seringnya oknum-oknum ini tadi terdapat sehingga mencap Iya. brandnya Ya. jadinya seperti itu ya. Tapi itu pun semua kita melalui proses seleksi lah bang. Seleksi tetap kita buat secara terbuka. Jadi kita buat secara terbuka, namanya kita kan pembukaan karyawan. Kita kan ya. terbuka untuk umum. Jadi mau dari Papua, mau dari Kalimantan, mau dari mana, kalau dia mendaftar ya kita tes kan tuh kan. Penting warga Indonesia. Iya, yang penting warga Indonesia. Kan gitu. Jadi itu tadi kembali lagi ke peningkatan SDM-nya. SDM jadi dia nggak cocok, ada kriteria yang dia nggak bisa penuhi, Ya, ya. akhirnya yang diterima orang tua. Sebenarnya kembali ke kualitas SDM. Ya, karena kan gini tuh, kalau kita lihat tadi dengan banyaknya ketua jumlah PKS maupun Ya. perkebunan, saya pikir kan ini nggak seharusnya banyaknya pengangguran Ya. di Labuan Batu inilah khususnya kan seperti itu. Ya. Tapi mungkin karena tadi ternyata pengusaha pun ataupun perusahaan pun sudah membuat informasi terbuka ya, Ya, tentang seleksi. lowongan pekerjaan dan diseleksi kan Iya, seperti itu. terbuka. Seleksi terbuka gitu nih. Jadi yang mau kita tanyakan nih aparat, cuman ya boleh dijawab boleh enggak juga karena ini ketua pertanyaannya agak nyelekit gitu ya kan. Nggak harus dijawab ya. Enggak harus dijawab. Cuman kalau dijawab ya alhamdulillah dengan senang hati mendengarnya. Jadi kita dapat informasi. Dapat informasi terkait tentang pemberdayaan dari PT Pangkatan terhadap masyarakat sekitar maupun secara umum yang biasa disebut orang sebagai CSR kan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih tentang CSR Pangkatan itu sejauh mana sudah perkembangan ataupun realisasinya? Kalau untuk perkembangannya ya, yang pastinya kita setiap ada kebutuhan dari masyarakat, biasanya kepala desa menyampaikan contoh kayak perawatan jalan gitu kan. Nah, itu kita bantu alat. Jadi kalau CSR di perusahaan kita ini sebisa mungkin memang kita tidak berikan dalam bentuk uang. Jadi kita berikan dalam bentuk fisiknya. Nah, misalnya dia butuhnya alat rawat jalan, yang kita kasih alatnya gitu. Nah, Lebih kepada kerjasamanya lah iya, ya. gitu. Jadi kita yang menghindarkan hal-hal yang berbau uang tunai. Ya, kita menjaga lah supaya ini benar-benar dirasakan, walaupun kecil tapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya masyarakat setempat lah kan gitu. Tempat, ya. Jadi kayak butuh bangunan masjid yang kita kasih semennya gitu loh, Ya. atau pasirnya gitu dia. Jadi kita nggak berikan uangnya, Fisiknya. Fisiknya ya, betul fisik. Bukan uang tunainya ya. Iya, jadi Karena betul. kalau uang tunai ini efeknya juga pasti Iya. ada ya. Iya. Jarang-jarang Pak manajer itu mau diwawancarai terbuka seperti ini Iya. ataupun staff. Nah, jadi ini kenapa bisa kita hadirkan ini kedua? Gimana saudara kedekatannya ini dulu? Ini dulu yang kita tanya. Jadi begini bang, kebetulan beliau ini adalah sahabat saya, Oh gitu. sahabat saya, dan beliau ini memang orangnya bergaul, ya, dan terbuka lah gitu. Makanya beliau ini bisa kita ajak kemari ya kan. Seperti abang bilang tadi, kalau udah taraf-taraf manajer ini Susah. agak sulit kita komunikasinya ya kan. Betul, ya. Tertutup lah kebanyakan. Tapi memang kebetulan beliau ini memang karena memang bergaul, ya semua dia temani ya kan. Semua yang ada kita buat balik ini alhamdulillah beliau temani ya kan. Jadi mungkin itu salah satu faktornya keterbukaan beliau berteman ya kan. Iya, iya. Tapi bukan karena dikasih uang jalan kan? Ya soalnya bintang tamu kita kan nyeri-nyeri gitu Pak. Tapi kan ini bang kan kita panggil beliau kan karena beliau punya basic di perkebunan. Betul. Ya, Karena kan? memang hari ini pun sedang viral-viralnya tentang itu Iya. TCS tadi Kita kan. juga perlu banyak informasi tentang perkebunan ini kan. Iya, iya, iya. Karena kita memang berkutat ini di perkebunan. Betul, betul, betul. Bayangkanlah sekarang banyak pengangguran akibat itu tadi. Kalau saya bilang ya seperti bapak ini sampaikan tadi, juga SDM juga. SDM tadi ya. Ada memang beberapa masyarakat itu berpikiran kalau dia sudah putra daerah dia harus kerja di situ. Banyak itu betul. Iya kan?
tapi dia tidak mendukung, tidak dia dukung dengan skill dan kemampuan dia dan ilmunya kan. Dia hanya menganggarkan PS. Ya, ada istilahnya ya. Tempat. Bukan playstore ya kan, bukan. komunitas tempat. Jadi inilah membuat dilema sebenarnya di tengah-tengah masyarakat ini. Karena kenapa saya sampaikan demikian? Banyak masyarakat kebetulan menanyakan kepada saya, ketua kenapa kami tidak bisa kerja di situ kan gitu. Dan juga saya juga pernah dulu izin waktu saya dulu di PT pernah saya demon. Ada perusahaan buka di sini yaitu kita katakan ada satu perusahaan di sini. Kita demo akibat ketidakterbukaan menerima tenaga kerja. Oh iya iya. Iya kan? Ada isu yang mengatakan harus bayar. Ada yang mengatakan apa namanya? Banyak menerima dari luar daerah. Jadi waktu itu saya menerima berita demikian, saya kumpul anggota untuk demo, mempertanyakan itu kebenarannya. Memang waktu saya tanyakan itu ya, sampai sekarang simpang siur sih jawabannya. Ya kan? Jadi kalau dibilang SDM ya bisa jadi SDM. Tapi kalau dikatakan kita tidak punya SDM di Labuan Batu ini tidak mungkin juga kan gitu. Jadi itu tadi sebenarnya oknum-oknum ini. Kalau saya bilang di perusahaan ini pun ada sedikit segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam arti dalam penyeleksian harus pakai duit. Iya kan? Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat ini perusahaan ini kan kebanyakan harus adalah sogok menyogok gitulah baru bisa masuk. Betul. Jadi itulah dilema yang dihadapi sekarang di daerah ini. Makanya pengangguran terus bertambah. Dan satu lagi kadang-kadang nengok situasi kondisi suatu daerah, ada memang kadang-kadang masyarakat itu cari kerja itu malas merantau, mau dia di kampungnya aja. Apalagi Mak Cakap lah ya, Labuan Batu ini karena terkenal dengan lebar sawit ya kan, orang-orang tuanya kaya, anaknya malas-malas, ya kan, malas, ibaratnya malas sekolah lah, malas bekerja lah kan, karena sudah difasilitasi orang tuanya. Ternyata mantap ya. Mantap lah, makan tabungan kan gitu. Tapi tabungan ayah, bukan tabungan sendiri kan gitu. Jadi saya lihat sebenarnya Labuan Batu ini kendalanya di situ, akibat dari SDM anak-anak kita di sini yang mana terlalu dimanjakan dengan materi lah ya. Mak Cakap izinlah disekolahkan nanti ke luar kota, Mak Cakapnya sudah gajinya luar biasa, iya kan? Seperti PNS jadinya, kayak golongan 3A gajinya, ya kan? Padahal kalau kita sekolah ini kan harus ini betul-betul prihatin ya kan? Mandiri lah. Mandiri. Ya. Makanya izin banyak sekarang sarjana-sarjana kita yang pulang kampung ke sini tidak siap untuk bekerja. Karena nggak siap menghadapi kenyataan lah intinya ya. Kenyataan. Jadi lebih senang mereka menganggur, makan harta dari ayah. Mak Cakap sampai menikah kadang-kadang, iya kan? Banyak. Itu dilema Labuan Batu. Terakhir yang disalahkan pemerintah juga ya kan? Iya. Gitu ya? Jadi kadang-kadang kita menyalahkan perusahaan, menyalahkan pemerintah. Ya. Tapi kita sebenarnya yang tidak salah, introspeksi diri. Iya. Introspeksi diri itu kita tidak siapkan kemampuan kita untuk bekerja. Ya, perusahaan kan tidak mau rugi menerima orang yang tidak siap untuk bekerja, iya kan? Tapi masyarakat selalu menyalahkan perusahaan. Kenapa saya kayak katakan demikian? Saya juga pernah dulu di perusahaan, kan gitu, bekerja di perusahaan. Dan saya rasakan itu, memang perusahaan itu ya namanya usaha ya kan, tidak mau rugi kan gitu, tetap harus untung. Jadi harusnya kita masyarakat Labuan Batu ini kita tunjukkanlah kepada perusahaan, bagaimana kita itu memang siap dan mampu untuk bekerja di perusahaan itu, siap bersaing, ya kan? Bukan siap untuk demon. Ini kadang-kadang dikit-dikit kita demon. Sementara kita yang nggak siap kan gitu. Jadi dilema di Labuan Batu ini, makanya banyaknya pengangguran dan meningkatnya kejahatan. Yaitu akibat satu, malas kerja. Sudah sarjana, udah disekolahkan ayahnya ke Pulau Jawa, kemana-mana, balik kemari ya nggak mau kerja. Banyak. Tapi tidak semua, sebagian, kan gitu bang. Iya kan bang? Segelintir orang lah ya. Itu karena kenapa saya katakan demikian? Karena saya di lapangan. Banyak
keluh kesah itu juga Iya. sampai kan gitu ya. Keluh kesah masyarakat itu sampai kepada kita. Izin, ada yang ngantarkan izin lah, mohon maaf, ketua saya mau kerja. Proposalnya sama saya dikasih. Padahal saya bukan direktur perusahaan. Kan gitu. Nah, jadi itu yang terjadi di lapangan. Mereka tidak bisa bersaing, tidak siap untuk bersaing. Nah, karena apa? Dimanjakan dengan kekayaan Labuan Batu lah kita bilang ya. Kita tahu lah Labuan Batu ini katakan orang Kota negeri dolar. dolar. $1 ya. Kalau kita ke Jawa orang mana? Medan. Wah, kaya. Kalau kita ke Medan, ke Medan lah kita kan, dibilang orang mana? Labuan Batu. Wah, orang kaya ini. Tapi kalau kita ke Jawa dibilang kita orang Medan, wah ini orang kaya juga nih, kan gitu. Itu yang terjadi. Asal kita sekolah ke Jawa, dari mana bang? Oh, kita dari Medan. Lebar sawitnya ya. Nah, gitu juga. Udah ada brandnya ya. Nah, brandnya di situ kan. Oke, oke. Nah, Nah terus kalau menurut pandangan ketua sendiri ya, artinya tanggapan ketua terhadap situasi tentang harga sawit tadi bagaimana menurut pandangan ketua? jadi kalau masalah harga sawit ini, Bisa nggak terima tadi dengan yang pernyataan aparat kita? kalau secara logika bisa kita terima. Bisa diterima ya. Secara logika ya. Hmm. Tapi kalau secara keseluruhan ya kita belum tahu kayak mana permainan perusahaan. Kan gitu. Iya, iya. Tapi kalau secara logika ya sama itu kayak berdagang. Naik turun harga itu ya. Hah? Kadang-kadang pas lagi mak cakap lah ya, izin bukan di sawit aja, di cabai gitu juga. Kita nanam cabai kalau lagi cabainya panennya raya, Panen raya, harganya ya. turun. Iya iya iya. Iya, Itu kan? bagian dari monopoli yang tadi Ya, saya itu tadi. itu. Kita kan secara logika yang disampaikan tadi kita terima kan gitu. Jadi sebenarnya ini ada sedikit permainan dari saudagar. Kalau kita bilang lah perusahaan apa namanya pengusaha lah, pengusaha bukan perusahaan ya. Beda perusahaan dengan pengusaha ya kan. Nah, pengusaha yang bermain dalam jual belinya kan gitu. Jadi intinya kalau untuk secara garis besar tadi bisa lah kita terima ya. Bisa secara logika bisa. Secara logikanya ya. Secara akal sehat ya. Tapi betul. kalau tidak kita pakai akal sehat, ini pemerintah, Iya. perusahaan pasti kita salahkan. Ya kan? Ah, suka-suka orang ini rupanya nih. Begitu awak panen lagi banyak buah, turun pula sawitnya harganya. Karena Begitu kan? kalau tadi yang saya tangkap ketua memang yang paling masuk akal itu produksi minyak hari ini itu merupakan dari hasil pembelian beberapa bulan yang lalu kan gitu. Itu yang Bisa jadi. paling logika menurut saya. Ya, karena pembelian semalam mahal, Iya. otomatis Harga minyak goreng hari ini masih tinggi saat ini gitu. tinggi kan gitu. Bisa jadi. Oke. Stok namanya kan. Stok yang lalu. lama ini baru dikeluarkan. Betul betul. Iya kan? Iya. Wajarlah mahal. Tapi seperti kata Pak Iksan tadi, sebenarnya ini bisa kita hadapi bersama apabila memang pemerintah dan pengusaha itu duduk bersama. Iya, iya. Duduk bersama dalam arti memikirkan rakyat lah ya kan. Bagaimana harga minyak goreng ini bisa kita stabilkan, bagaimana harga buah juga di bawah bisa distabilkan agar petani tidak menjerit, ya kan? Begitu juga minyak goreng supaya ibu-ibu rumah tangga tidak menjerit, ya kan? Tahulah ibu rumah tangga, perkara 1.000 aja pun ini bisa gado ya kan? Perkara 1.000 kan? Hah? 1.000 gaduh lagi. 1.000 gado ya kan? Nah, jadi itulah sebenarnya kuncinya ya tergantung pemerintah dan pengusaha lah. Bagaimana duduk bareng, Mencari win-win solution lah ya. solusi bagaimana masyarakat Indonesia ini khususnya Sumatera Utara masalah sawit ini bisa normal kembali atau mereka bisa menentukan harga di titik aman gitulah ya. Iya, iya, iya. Titik aman itu mungkin di atas 1.000 lah ya. Kalau di Jangan bawah sampai pecah 1.000 kan gitu. pecah 1.000 ini Ah, iya. satu cakap kita ketahui bahan bahan batu ini ongkos transport panennya kan tinggi. Iya. Nah, ini yang jadi masalah kalau di bawah 1.000 kan gitu. Tahulah di sini ada yang pakai nyorong kayak sepeda, Iya. ongkos itunya lagi Langsirnya. panennya ya kan. Udah kena panen biayanya, panen, biaya langsir lagi ya. langsir lagi, Belum lagi yang di banjir. tepi sungai Ah. pakai apa sampan ataupun Sampan, pakai ya kan? ya. Jadi kalau pecah 1.000 memang menjerit ya. Menjerit lah. Makanya lagi viral ini ketua, lagu pecah 1.000. Nah, ya. Apalagi nanti harga di 500, kurasa nggak dipanen lagi. Iya iya iya. Iya kan? Seperti kejadian tahun 2000 Ya pernah itu masalah ya. Iya nggak dipanen lagi, Nggak udah dipanen dibiarin lagi. aja kan gitu. Nah tapi ini pemerintah maunya jangan tinggal diam lah. Iya kan? Iya iya. Makanya kalau secara pribadi lah harapan ketua lah
tentang mensikapi kasus saat ini terhadap TBS, bagaimana kira-kira? Ya, harapan saya mudah-mudahan pemerintah pusat lah ya. Kalau pemerintah daerah kurasa kurang lah, hanya Kurang efisien lah ya. Nah, kalau pemerintah daerah ini kan hanya bisa menyampaikan aja, untuk memutuskan itu mereka tidak bisa. Iya. Makanya kalau kita demo di sini pun mereka hanya bisa mendengar aja, tidak bisa memutuskan. Iya kan? Mereka apa yang kita sampaikan mereka terima, mereka sampaikan ke pusat. Kan gitu. Di pusat lah yang menentukan itu. Untuk menjaga stabilitas ekonomi ya pusat lah. Kalau saya bilang, ya kan? Pemerintah pusat lah. Mudah-mudahan pemerintah pusat dapat segera lah menemukan solusi. mendapatkan solusi bagaimana petani-petani ataupun harga TBS ini normal kembali. Harapan kami demikian. Karena ketua pun juga merupakan bagian dari petani mandiri juga kan gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih ketua. Kembali nih ke Apara. Kalau boleh tahu, untuk ini memang akan terjadi sebenarnya, tapi tidak dalam waktu dekat, beberapa tahun ke depan lah kan gitu. Sedikit menambahkan pertanyaan. Yang sering saya dengar ini, terutama di lingkungan perkebunan, tentang yang namanya suatu kegiatan aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat tentang pemilihan, baik itu pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah kan gitu. Nah, benar nggak sebenarnya setiap pada momen-momen tersebut ada suatu pengkondisian? Maksudnya pengkondisian untuk suara gitu? Suara. Oh, berat juga pertanyaan ini. Kita pengen ngopi ya, Yang minum dulu, yang minum. ya pengen ngopi biar Tidak gawat itu jawabannya. Salah jawab nanti bahaya ini ya kan. Rahasia perusahaan ini. Iya. Jadi kalau untuk pengkondisian saya pikir nggak ada lah ya. Kalau dari perusahaan kita netral lah. Karena dalam arti kata, kalau sampung usaha itu sama-sama aja bang. Siapapun yang pemerintahnya, yang penting sama kita kebijakannya baik, kita itu aja. Nggak ada harus si A, si B, nggak ada. Kita nggak pernah mengarahkan seperti itu. Itu tergantung dari pilihan hati nurani masing-masing. Berarti nggak ada dipaksakan tekanan gitu, nggak ada ya. Yang masyarakat tinggal blok sekian harus pilih yang ini gitu, nggak ada ya. Itu nggak ada. Kita nggak pernah campur di situ lah. Kalau seandainya ada, saya mau mencalon gitu, ke saya dekati manajernya ya kan. Jadi izin bang, kalau memang ada tekanan, berarti ada pertukaran karyawan. Iya kan? Nyambungnya ke sana juga. Ya iyalah, pertukaran berarti ada pemecatan, ada pertukaran posisi. Iya. Kalau memang ada tekanan, perusahaan itu hak suara begitu kan? Ada juga efek sampai. Oh pastilah. Pasti. Ya, kalau ditekan abang nggak mau milih, berarti Ganti. abang kalau nggak diganti dipindahkan, kan gitu kan? Tapi ini saya dengar belum ada kan gitu. Kira. Sebenarnya memang ada yang mau saya tanyakan lagi, tapi nanti takutnya terlalu tajam kali ya kan, yang nggak enak kita sama Apara. Ya nanti ditanyakan di balik layar aja lah. Intinya gini Apara, sebelum kita closing bincang-bincang kita ini, ngopi kita ini, setidaknya saya mau mendengarkan sedikit statement lah dari Apara, setidaknya mewakili daripada banyaknya perusahaan ya yang ada di Labuan Batu terkait tentang menyikapi harga TBS tadi, kemudian ya mungkin lebih kepada saran lah. Ya. Karena kan kalau Apara tadi sudah menyampaikan beberapa karirnya di luar daerah dan akhirnya hari ini pulang ke kampung kan gitu. Ya bukan pulang kampung gitu pulang ke kampung. Jadi pulang ke kampung itu setidaknya tolonglah disampaikan informasi ataupun sedikit edukasi lah kepada masyarakat luas khususnya Labuan Batu, Supaya tahu masyarakat Labuan Batu bagaimana sebenarnya kondisi perusahaan. betul. di sini, ya. Bagaimana Jangan kondisi simpang siur ya, Bang? perusahaan dan Iya. bagaimana menyikapi harga ini tadi gitu Bang. Iya. Baik bang, makasih gua izin gua ya. Jadi seperti yang tadi kita bahas di awal, pada prinsipnya sawit ini ya seperti ini aja dari dulu. Artinya memang dia sudah jadi primadona dari sejak tahun kapan penjajahan kan itu. Nah tinggal lagi yang berkurang tuh sekarang sebenarnya kualitas dari
SDM-nya. Ini harus dikembalikan, kan itu harus dikembalikan. Disinilah sebenarnya peran serta pemerintah daerah, bagaimana mengedukasi masyarakat, ya kan, supaya jangan menjerit pupuk mahal gitu kan. Sebenarnya pupuk itu nggak mesti yang mahal, kan gitu. Pupuk itu yang penting adalah unsur haranya, bukan mereknya. Nah itu harus dikembalikan mindset para petani mandiri supaya bisa mengatasi kos tadi gitu. Bagaimana cara memanajemen kebun yang baik, kan itu. Itulah peran serta dari PPL. Ya bila perlu dilibatkan perusahaan-perusahaan sekitarnya. PPL melibatkan perusahaan-perusahaan sekitarnya untuk mengedukasi masyarakatnya, kan itu. Nah, kalau perusahaan bisa dapat produksi per tahunnya 27, masyarakat kok nggak dapat, kan itu dia. Kok nggak dapat, padahal Kadar ya? ton produksinya. Oh, ton produksi. TBS-nya. Kan gitu. Hasil ya. Kalau bisa dapat segitu kok masyarakat kok nggak dapat. Itu harusnya di situ peran serta dari pemerintah daerah dalam hal mengedukasi masyarakat. Nah, peran serta PPR juga kan itu. PPR dalam mengedukasi seperti di YouTube ini, kan itu dia. Nah, jadi bagaimana caranya agar petani tahu nih persaingan harga pupuk, karena kita nih payah nih mindsetnya. Merek yang mahal dibilang Honda gitu. Dia harus Honda gitu kan. Nah, itu dia sudah terblended. Ini Padahal mindset ya? pengenalan mindset ini. Iya. Padahal pupuk itu banyak, kayak dari punya para kan, organik bagus digunakan untuk kesehatan tanahnya, kan itu dia. Iya. Jadi pupuk tunggal digunakan untuk daun. Nah, edukasi-edukasi seperti itu yang penting. Jadi jangan berpatokan, oh pupuk ini mahal pasti bagus, belum tentu. Pupuk yang mahal itu belum tentu baik, kan itu kan. Teh kambing pun bagus kalau kita tahu cara menggunakannya. Nah, jadi itu salah satu contoh kecil yang harusnya bisa sampai ke masyarakat. Kembali lagi untuk masyarakat. Dengan adanya itu produksi akan meningkat, kan itu kan? Produksi akan meningkat. Artinya kita siap dalam kondisi harga yang bagaimanapun, kita siap karena produksi kita meningkat. Nah, terakhir ini mudah-mudahan sampai ke bapak tinggi kita, kan itu kan. Jadi saya sebagai putra daerah lah, sebagai putra daerah Labuan Batu yang hidupnya dari kecil dari sawit, kan itu kan. Saya jadi sarjana pun dari sawit juga, kan gitu. Kebanyakan Labuan Batu. Saya jadi sarjana pun dari sawit juga, nggak bisa dipungkiri, kan itu kan. Jadi ya saya berharap untuk pemerintah bapak-bapak kita yang di pusat sana segeralah mengambil kebijakan-kebijakan yang bagus untuk petani sawit khususnya dan petani pada umumnya, karena kita nggak boleh lupa negara kita ini adalah negara agraria. Negara agraria. Jangan diganti-ganti, ini perubahan mindset juga nih Bang, karena sekarang kita sering dengar negara ini negara hukum, jadi yang banyak kasus hukum aja gitu kan, yang kaya pengacara aja gitu kan. Itu akibat banyak masalah Pak. Iya, kan gitu Bang. Jadi kita kembalikan lagi lah, negara ini negara agraria lah, kan itu kan, negara pertanian yang harusnya masyarakatnya hidup makmur di daerahnya. Jadi itu saya pikir udah banyak yang pintar-pintar di Jakarta sana Bang. Saya pikir Bapak Menteri, Bapak Presiden Jokowi, Pak Luhut, kalau dia lihat ini mudah-mudahan tergugah hatinya. Amin. Kan Bang, karena kita di Labuan Batu ini makannya dari sawit dan harus segera diselesaikan permasalahan ini. Perusahaan pun tidak akan pernah mampu menampung hasil masyarakat kalau kebijakan pemerintah tidak baik, kan itu Bang? Kalau tidak baik. Jadi kita sama-sama mengambil sisi baik dari permasalahan ini. Mudah-mudahan segera teratasi. Kemarin kita dengar Pak Mendak sudah melakukan langkah-langkah, kita tunggu langkah-langkahnya, ya kan? Kita optimis sawit tetap jadi primadona di Labuan Batu. Dari saya Bang, masih. Kalau seandainya nih, terakhir, kalau seandainya dari organisasi PPR ingin mengadakan suatu kegiatan edukasi terbuka kepada petani mandiri khususnya, kira-kira dari pihak PT Pangkatan bersedia nggak untuk kita panggil sebagai salah satu narasumber? Oh, insya Allah ya bersedia. Bersedia ya. Bagi-bagi ilmu lah. Bagi-bagi ilmu Iya. untuk edukasi tadi Edukasi. seperti itu. Nah, tahu nanti kita bisa programkan itu kedua Iya. untuk saya. Insya Allah. Bisa yang kedua ya, aman itu yang kedua. Iya. Karena kan ini juga kepentingan halayak ramai kan seperti Iya. itu. Oke, baik.
Jadi terima kasih banyak Aparaku atas waktu yang telah Iya. diberikan kepada kami saat ini, jauh-jauh ya datang kemari. Terima kasih juga Ketua telah menghadirkan narasumber yang spirit ya, Iya. yang cukup mewakili hati masyarakat lah ya, Iya. tentang kegundahannya selama ini yang sering terjadi. Baik kawan-kawan dimanapun berada, demikian tayangan kita tentang ngopi ya ataupun ngobrol pintar bersama Abang Anda Irsan Hasibuan selaku staf di PT Pangkatan, yang mana tadi kita telah membahas berbagai permasalahan. Mungkin kalaupun seandainya ke depan ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, yang ingin disampaikan, jangan lupa sampaikan aja di kolom komentar YouTube kita. Nanti insya Allah akan kita hadirkan tayangan-tayangan berikutnya, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa bertemu kembali dengan Abang Anda Irsan Hasibuan untuk mempertanyakan kan gitu Dalam. lebih dalam lagi tentang pertanyaan-pertanyaan dari netizen, Ya. khususnya masyarakat para petani mandiri. Baik, demikian aja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Aparaku. Terima kasih Ketua. Ya.